Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Dea Ayu Recita dengan NPM 214111093. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai Basic of Telecommunication atau Fundamental of Telecommunication System, yang mana pada materi mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hernando Rizky Delimonte, STMT. Definisi dari telecommunication sendiri yaitu telekomunikasi sendiri adalah sebuah proses pertukaran informasi antara dua titik atau lebih melalui suatu media tertentu, yang dimana informasi ini dapat berupa suara, video, data, atau bentuk lainnya dari sinyal elektronik. Telekomunikasi sendiri memiliki peran yang sangat penting saat ini di kehidupan yang modern karena memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang ada di seluruh dunia, serta mengakses informasi dan melakukan berbagai aktivitas. Adapun signal dan spektrum, representasi sinyal sendiri di mana ada domain waktu atau time domain, domain frekuensi atau frekuensi domain. Tool matematik yang mengkonversi isyarat-isyarat dari time domain ke frekuensi domain sendiri ada deret Fourier atau periodik sinyal. Yang kedua ada transformasi Fourier, yaitu non-periodik sinyal. Sini dapat kita lihat yaitu gambar dari electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum sendiri adalah keseluruhan jangkauan radiasi elektromagnetik yang disusun menurut frekuensi atau panjangnya sebuah gelombang. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan energi yang bergerak dan menyebar saat bergerak, dan meliputi cahaya tampak yang kita lihat hingga sinar radio dan sinar gamma yang tidak terlihat. Bound rate. Bound rate sendiri atau BD adalah satuan untuk kecepatan simbol dalam sebuah komunikasi digital yang diukur dalam simbol per detik atau elemen sinyal lainnya yang mewakili informasi ditransmisikan. 1200 bound berarti ada 1200 simbol pada waktu 1 detik. Bound rate sendiri adalah satu faktor penting dalam menentukan kecepatan transmisi sebuah data. Semakin tinggi bound rate-nya, maka semakin cepat data ditransmisikan. Namun, bound rate yang terlalu tinggi dapat pula menyebabkan sebuah kesalahan transmisi jika media transmisi tidak dapat menangani sinyal dengan baik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bound rate, yaitu jenis media transmisi seperti kabel tembaga, satelit optik, dan gelombang radio yang memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat mendukung bound rate yang berbeda pula. Bit. Bit adalah unit informasi
Bit sendiri adalah unit informasi paling mendasar dalam komputasi dan komunikasi digital. Singkatan dari bit sendiri merupakan singkatan dari binari digital dan yang dimana hanya mewakili satu digit biner yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai, yaitu 1 dan 0. Kosong. Nilai-nilai ini dapat digunakan untuk mewakili berbagai hal tergantung pada konteksnya. Dan mengapa bit itu penting? Karena bit adalah bahan penyusunan sebuah informasi digital. Segala sesuatu yang kita lihat di layar komputer disimpan di hard drive atau dikirim melalui internet, pada akhirnya terdiri dari serangkaian bit. Kemampuan untuk mempresentasikan informasi hanya dalam dua keadaan sederhana, 1 atau 0, yang menjadikan teknologi digital sangat efisiensi dan dapat diandalkan. Bit rate sendiri menunjukkan bit dalam kecepatan transmisi digital dan ditulis KB atau kilobyte. Byte sendiri adalah unit dasar penyimpanan data di komputer atau dibangun di atas unit yang lebih mendasar, yaitu bit. Ukuran dan komposisinya sendiri, 1 byte terdiri dari 8 bit, dan setiap bit dapat menyimpan nilai 0 atau 1. Byte sendiri ditulis KB atau kilobyte. Mengapa byte ini sangat penting? Karena byte adalah blok bangunan untuk informasi digital. Segala sesuatu yang kita lihat di layar disimpan di drive atau dikirim melalui internet terdiri dari byte. Mereka merupakan unit terkecil yang dapat dialamatkan di sebagian besar memori komputer, yang berarti setiap byte memiliki lokasi unik di mana ia dapat disimpan dan diakses. Bandwidth sendiri adalah telekomunikasi yang mengacu pada kapasitas maksimum suatu jaringan atau koneksi internet untuk membawa data dalam jangka waktu tertentu. Yang ini pada dasarnya adalah jumlah jalur di jalan raya. Data semakin banyak jalur berarti semakin banyak data yang mengalir secara bersamaan. Bandwidth digital. Bandwidth digital sendiri mengacu secara khusus pada jumlah data yang dapat ditransmisikan pada saluran digital dalam jangka waktu tertentu. Atau bandwidth digital sendiri disebut juga data transfer atau set traffic. Dan satuannya yaitu adalah bit per second, dan bila data lewat pada bandwidth sempit, maka transmisinya akan semakin lama. Adapun bandwidth allocation, yang itu proses membagi total kapasitas saluran komunikasi atau jaringan di antara pengguna atau aplikasi yang berbeda.
Hal ini seperti mengatur lalu lintas di jalan raya. Anda ingin memastikan semua orang mencapai tujuan mereka secara efisien tanpa menyebabkan sebuah kemacetan, di mana termasuk di dalamnya menentukan prioritas terhadap berbagai jenis aliran data berdasarkan seberapa penting atau krusial dan delay sensitif aliran data tersebut. Penggunaan bandwidth untuk LAN bergantung pada tipe alat atau medium yang digunakan. Bandwidth untuk WAN bergantung dari kapasitas yang ditawarkan dari pihak ISP. Broadband dan baseband. Broadband sendiri suatu teknik di mana data yang ditransmisikan dikirimkan menggunakan isyarat pembawa atau dimodulasi. Lebih dari satu isyarat pembawa dapat ditransmisikan bersama-sama sehingga lebih dari satu isyarat dapat dikirim dengan satu media atau kawat yang sama. Baseband sendiri satu single data ditransmisikan secara langsung dengan watt dengan tegangan positif dan negatif. Interface RS-232 adalah salah satu contoh transmisi baseband. Tipe dari communication sendiri adalah ada simplex, yaitu komunikasi satu arah, di mana informasi ini hanya berjalan ke satu arah, misalnya pada siaran radio dan televisi. Dan duplex, yaitu komunikasi yang terjadi dua arah, yang mana informasi berjalan dari dua arah yang berlawanan. Yaitu duplex sendiri dibagi menjadi full duplex, FDX, atau kedua tempat yang berkomunikasi dapat mengirim dan menerima informasi secara bersamaan, misalnya pada percakapan telepon. Dan ada half duplex, yaitu kedua tempat yang berkomunikasi mengirim dan menerima informasi secara bergantian, misalnya pada percakapan intercom. Sini dapat kita lihat gambaran dari tipe of communication, yaitu simplex, yaitu terjadi satu arah, half duplex terjadi dua arah secara bersamaan, full duplex terjadi dua arah secara bergantian. Broadband dan baseband sendiri, yaitu ada analog baseband, yaitu terdapat voice telepon, dan digital baseband sendiri ada ISDN voice, internet, PC common part, dan analog broadband sendiri ada AM, FM, TV, seluler atau AMPS, dan digital broadband sendiri ada DirecTV atau satelit, PCS, digital seluler, dan digital CATV. Bandwidth atau versus velocity. Bandwidth versus velocity sendiri yang dimana dialogikan bahwa data yang mengalir melalui medium transmisi atau X kabel telepon seperti air yang mengalir dalam sebuah pipa. Bandwidth sendiri kemampuan maksimum dari pipa untuk mengalirkan data dalam waktu 1 detik, yang dimana kecepatan yaitu jarak yang ditempuh dari satu kesatuan waktu, misalnya dalam 1 detik. Sekian presentasi atau yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.